Alhamdulillah. Kalau kita hiasi ya, hari-hari kita itu dengan pemahaman betapa waktu kita itu sempit bang. Sampean kalau coba aja lah, kalau selama Ramadan ini ya, lalu punya target, aku harus khatam 4 kali misal. Sampean merasakan cepet sekali apa ini hari itu. Karena apa? Karena sampean akan diburu oleh lu baru, aduh aku belum, aduh gitu. Sekurangnya itu. Jadi nggak ada harap-harap riyoyo. Apalagi yang memang ketika menghadapi riyoyo dompetnya nggak terlalu tebal. Itu mesti nggak harap-harap riyoyo. Ah, semoga-moga gak usah riyoyo gitu. Karena khawatir harus ngasih THR. Ya, banyak belanja. Terutama bapak-bapak yang dituntut untuk mulai menebar rahmat. Nah itu yang menurut saya perlu kita latih dengan cara saya dan sampean itu belajar untuk berlomba dengan waktu, memberi ruang kepada diri kita bahwa sesungguhnya kita itu tidak punya banyak waktu. Sebelum kita masuk ke ayat ini, kita itu tidak terlalu punya banyak waktu. Seolah-olah aja ka'annaka ta'ishu abadah. Seolah-olah kita itu akan hidup selamanya. Dan yang memberikan ilusi, ekstasi seperti itu, setan. Wa agwainahum. Jadi termasuk orang-orang Yahudi ini. Jadi wa gharatkumul hayatud dunya. Ditipu oleh angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Nah, manusia itu sudah berkali-kali menemukan fakta bahwa kita itu enggak abadi, tapi ya ambisinya masih sama. Walau annahum amanu wattaqu lamatsubatun min indillahi khairun. Itu orang-orang Yahudi itu kalau seandainya mau beriman gitu, janji pahalanya besar loh, dan itu lebih baik untuk dia. Laukanu ya, namun tapi itu kalau mereka tahu, sayangnya mereka nggak tahu. Nah, bagaimana mereka agar tahu? Ya, kita yang harus memberitahu. Itulah yang disebut dengan dakwah, mengajak. Dakwah itu artinya mengajak. Dan itu kita itu ajaan kita itu apa ya? Didahului dengan memberitahu tentang apa plus dari Islam, plus dari bersama dengan orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengatakan ra'ina. Apa yang dimaksud dengan ra'ina? Itu sebuah kalimat penghinaan. Ra'ina itu artinya sebenarnya perhatikanlah kami. Baik sebenarnya. Tapi dia itu mengucapkan lainnya itu dengan wajah-wajah yang bersungut. Wajah-wajah yang tidak enak. Sehingga bukan ra'ina yang artinya perhatikanlah kami. Tapi yang dimaksud dia adalah ru'anah.
Ru'anah itu orang-orang bodoh sekali. Nah, hanya karena pembacaan yang keliru berbeda saja, dan memang disengaja. Ketika ra'ina wang ungdurna, harusnya bilang ungdurna, tapi dia bilang ra'ina. Itu sebagai ejekan kepada Rasulullah SAW. Bodoh sekali. Itu ejekan kepada Nabi itu. Itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ra'ina dengan ungdurna. Yang artinya sebenarnya sama dengan ra'ina. Tapi ra'ina karena sudah diplesetkan sama orang-orang Yahudi menjadi ru'anah, maka yang artinya itu bodoh sekali. Maka supaya tidak menjadi kekeliruan dalam pengucapan, lalu Allah memberi kosakata baru, ungzurna. Apa? Ungzurna. Sama artinya, perhatikanlah kami. Tambahi dengan wasma'u, dan dengarkanlah kalian. Ulil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir ada siksa yang pedih. Jadi kalau lihat ini, hal-hal yang sifatnya mirip dalam agama itu banyak. Mirip seolah-olah benar, mirip seolah-olah tepat, mirip seolah-olah ya seterusnya. Tapi itu hanya seolah-olah. Makanya dalam Al-Quran disebut mereka itu tidak mendapat pelajaran, tapi mereka itu wa inhum illa yakhrusun. Mereka ini hanya mengira-ngira, mereka hanya menduga-duga cara beribadah mereka. Sementara Allah sudah memberikan tuntunan jelas tentang cara beribadah itu. Ya. Oke, di ayat ini saya ingin ngajak sampean diskusi. Bagaimana kalau ada orang diperintahkan oleh Allah, ya manusia diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah, untuk beribadah ABC dan seterusnya. Kemudian dia tidak melaksanakan itu dengan patuh, tidak melaksanakan itu dengan totalitas, tapi masih memilah dan mana yang cocok dengan nafsu, mana yang tidak. Nah ini yang untuk menjadi sebutan orang beriman, karena menurut orang beriman itu hanya taat. Oke, sampai di situ. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo, silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya ingin berbagi cerita ya. Jadi terkait dengan orang-orang Yahudi ini, itu sebenarnya konsepnya tetap sama. Islam itu memandang konsep keselamatan itu sama. Satu di antara yang paling penting adalah bahwa semua manusia itu berhak selamat. Berhak selamat. Semua. Nah, tetapi ketika dia berhak selamat itu seringkali baik yang para aktivis yang ingin ngajak selamat atau sebaliknya orang bodoh yang terkena bisikan setan itu kadang beda pemahamannya. Jadi kalau seandainya ketika diperintah itu dengan riang gembira, dengan menerimanya dengan ikhlas sukarela, ya enteng gitu, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi ketika menerimanya itu sudah gitu ya, pelaksanaannya ya zong gitu. Pelaksanaannya nol. Kayak kita harus benar-benar latih diri kita untuk memiliki
passion, giroh di dalam pelaksanaan agama Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangannya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cuma pesan gini ya, Ramadan kita sudah dapat berapa lama ini? Sudah 21 hari. Masa Ramadan sudah 21 hari? 21 hari berjalan. Hari ini malam ke-22, Gus. Insya Allah. Berjalan kemana? Ke Sidratul Muntaha. Jadi sekarang sudah berjalan. Insya Allah dengan SPMAA menuju. Amin, amin. Nah, ketika berjalan ini ada yang tercecer enggak? Ayo. Insya Allah ada, Gus, banyak mungkin. Ini soalnya saya sambil kriep-kriep ini, makanya kamera saya matiin. Mosok yang boleh kriep-kriep cuma sampean toh. Kalau Pak Majukan itu kan memang nggak punya ngantuk dia. Ya itu nggak pernah ngantuk itu. Ibarat malaikat gitu yang jaga bumi. Ayo, ada nggak kalau tadi ibaratnya 21 hari sudah berjalan, ada yang ya silakan. Ditanya, Gus. Mas Abid ini ya. Ini, Gus. Ini tentang vidya, Gus. Ya, kenapa? Nih, vidya nih kan vidya Untuk yang terbayar. Vidya untuk orang yang puasa. Nih, vidya untuk yang terbayar ini misalnya sepahaman kami, vidya itu kan dibayarkan bagi orang yang sudah tidak mampu puasa, Gus. Misalnya saat ini dia sudah terkena sakit dan kemungkinan tahun depannya di tahun berikutnya pasti sudah tidak bisa puasa karena sakit. Nah, vidyanya itu dibayarkan saat ini atau ketika setelah hari rayanya atau menjelang nanti ketika mau puasa. Terus yang kedua, sama dengan vidyanya, misalnya dia diuji hari ini sakit 2 hari misalnya. Nah, dia itu apakah bayar vidya atau cukup dengan menggantikan puasa di bulan setelahnya, Gus? Makasih, Gus. Ya, jadi pertama yang perlu kita pahami adalah definisi ya. Ya, definisi vidya. Itu kan sebenarnya ada dalam surat Al-Baqarah. Coba kita baca aja ayatnya. Mas Abid buka tentang surat tentang vidya itu Al-Baqarah 184. Coba dibuka Mas Abid. Al-Baqarah 184. Ini bisa dibaca sambil agak ngantuk-ngantuk dikit gini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak puasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak puasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul adzim. Jadi fidyah itu dalilnya tadi. Fidyah itu dari kata fada. Fada ya. Fada ya fidyah. Fada itu artinya mengganti atau menebus. Itu arti pertamanya. Artinya bagi orang yang beberapa ingin menjalankan puasa dengan kriteria tertentu, itu diperbolehkan tidak puasa. Serta tidak harus menggantinya di lain waktu. Jadi kalau yang tadi mengganti itu kan
dikodok di lain waktu. Tapi ini enggak, dia enggak harus ganti. Namun sebagai gantinya dia harus membayar fidyah itu. Nah, adapun kriteria orang yang bisa membayar fidyah, pertama adalah orang tua renta yang tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa itu. Ya, tua renta banget, wis niat poso jam 8 mangan. Diingatkan dulu, mosok nak ngono. Itu sudah tidak harus. Yang kedua, orang sakit parah yang kecil kemungkinan sembuh. Jadi sakit parah tapi kecil kemungkinan sembuh. Lalu yang ketiga adalah ibu hamil atau menyusui yang jika berpuasa khawatir dengan kondisi diri dan bayinya. Ya. Tetapi dalam ayat tadi disampaikan, tapi jika kamu kan gitu tadi, ayat tadi disampaikan. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya dan lebih puasa memang lebih baik bagi kamu jika mengetahui. Artinya Allah juga menganjurkan kita untuk tetap berpuasa jika kita memang masih mampu dalam 3 kondisi tersebut tadi juga. Tapi kalau memang sudah enggak mampu ya Allah maka memberi rukhsah itu. Lalu cara membayar fidyah macam-macam ya. Fidyah itu bisa dilakukan untuk mengganti puasa dengan membayar jumlah hari puasa yang ditinggalkan oleh satu orang. Namun nantinya makanan itu disumbangkan kepada orang miskin. Kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, yang harus dibayarkan sesuai dengan ukuran zaman Nabi Muhammad, ya 1 mud gandum. Ya kalau di on gitu 675 gram atau 6,75 gram atau seukuran telapak tangan yang ditengadahkan saat berdoa. Sekianlah. Ya. Tapi menurut Imam Malik, ya kalau sementara menurut ulama Hanafiyah, fidyah yang harus dibayarkan 2 mud atau setengah sok atau 1,5 kilogram. Aturan kedua ini hanya bisa digunakan membayar fidyah berupa beras. Ya. Cara membayar fidyah ibu hamil bisa berubah bahan makanan pokok. Ya. Karena ibu hamil beda. Sementara menurut pendapat Hanafiyah, fidyah boleh dibayarkan dalam bentuk uang sesuai takaran yang berlaku pada 1,5 kilogram. Cara membayar puasa versi Hanafiyah yang membelikan nominal uang dengan harga kurma atau 3,25 kilogram itu per hari. Puasa yang ditinggalkan kemarin berapa kali. Jadi cara membayar fidyah itu begitu. Kalau berdasarkan SK Kemenak tentang zakat dan fitrah, ya, dan fidyah maaf, itu kalau di Indonesia sekitar 60.000 lah per hari per jiwa. Nah yang ditanyakan Mas Habib tadi adalah apakah pembayarannya saat itu juga akan lebih baik disegerakan? Akan lebih baik disegerakan. Ya. Akan lebih baik disegerakan pada hari di mana kita mengganti itu. Tidak puasa itu. Jadi tidak harus menunggu hari raya atau apalagi puasa tahun selanjutnya. Ya, Gus. Ya, gimana? Oke, ada lagi statement seperti ini, Gus. Seperti di ayat 184, masih di 184 tadi, Gus. Di pamangkana mingku maridon au ala safarin. Ya, wonten sing ada yang begini. Saya perjalanan dakwah misalnya, saya naik pesawat. Nah, saya tidak wajib puasa karena saya musafir. Akhirnya dia itu berbuka, Gus, misalnya di bandaranya. Itu pripun, Gus? Gimana, Gus? Makasih, Gus. Karena berpedoman dengan awal safarin tadi, Gus. Jadi itu kan bukan kok kamu wajib mokel atau kamu wajib buka puasa. Itu kan dibolehkan. Yang namanya rukhsah itu adalah option setelah yang utama. Makanya dalam ayat itu disebutkan seandainya kamu tetap berpuasa karena kerelaan tadi, itu akan lebih baik
bagimu. Kan gitu itu. Barang siapa yang dengan kerelaan dan mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasalah lebih baik bagimu, berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi meskipun safar tadi, ya memang ada rukhsah. Tapi kalau misalnya kita kuat dan mampu, ya puasa aja. Tapi kalau ada orang lain yang begitu, ya sudah, wallah. Kalau saya sih menyarankan tetap puasa. Kecuali kalau infrastrukturnya kayak ke mana, misalnya antara Jambi sama ini kan jauh banget antara Jambi sama Kendari itu. Kenapa? Karena apa ya? Kita itu berpuasa itu panas sekali kalau antara sana itu. Memang kalau apalagi kalau siang gitu, waduh, gitu. Atau misalnya kalau di Kalimantan gitu di Bukit Soeharto, ya kan? Lalu sepedaan, panas, terus mogok di tengah jalan karena sepedanya jelek gitu kan. Ya, tapi kalau begitu masih kuat ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boleh saja. Jadi itu rukhsah itu bila sampean enggak kuat. Tapi kalau zaman kuat, nah itu tadi yang disebutkan. Barang siapa yang dengan kerelaan hati, artinya kalau memang dia sudah kuat dan mampu ya, itu khairul lakum. Itu lebih baik sekali. Kemarin saya sampaikan. Bahasanya itu hadiahnya Allah katanya gitu, Gus. Hadiah. Coba toh, kalau dia ngomong hadiah itu keliru ya. Soalnya apa? Itu ya, coba lihat. Siapa orang yang dapat rukhsah itu? Orang yang sakit. Ya kan? Orang yang sakit. Yang kedua orang dalam perjalanan. Ketiga orang hamil dan seterusnya. Orang-orang semacam itu sebenarnya membutuhkan hadiah atau membutuhkan keringanan atau obat. Mereka obat atau keringanan. Jadi kalau sampean tidak sakit, tidak safar atau safar tapi kuat, sama kan tidak membutuhkan obat. Kalau sampai ada orang yang mewajibkan mengambil rukhsah, itu jelas zalim. Kenapa? Karena dia mewajibkan apa yang mubah. Itu bukan sunnah loh ya, mubah. Boleh. Nah, kalau ada orang yang mau mewajibkan hal yang mubah, nah ini yang menurut saya perlu di ru'yah. Nah, boleh ya. Jadi kalau ada orang yang memang kuat, alhamdulillah, tidak masalah, tidak apa-apa. Lebih baik. Saya kenapa Pak? Secara kisah Nabawi, ya, sirah Nabawi ya, Nabi Muhammad SAW itu dalam perang Khandaq itu Ramadan dan puasa. Tetapi memang Allah itu kan memberikan kelonggaran ya. Kalau mampu ya puasa, tapi kalau nanti tidak mampu gerendul ya tidak puasa silakan. Tapi sebenarnya ya mampu lah, kecuali yang tidak mampu itu hatinya. Begitu lihat gelas itu kan kalau di dalamnya ada es kan ada merintis embun-embun di luarnya kaca gitu kan. Nah melihat begitu pada saat pewanas habis dari sawah, apalagi di daerah Muaro Jambi, aduh itu terus godaan untuk ya kan, safar ini adalah jarak antara rumah dan musolanya hanya 100 meter, dia ngomong safar. Ya kan? Oke, lagi? Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Permisi Gus, sebelumnya mohon maaf ya. Berkaitan dengan bulan puasa, yang dimana bahwa di Kalimantan itu identik dengan pekerjaan, yang identik pula dengan alasan mereka kebanyakan itu meninggalkan puasa karena mencari nafkah untuk keluarga. Lah itu bagaimana Gus? Mohon kiat-kiat sebetulnya yang supaya bermuara pada yang benar itu bagaimana, dan kalau seandainya itu karena kenapa kebanyakan mereka itu merasa bahwa tidak
tidak berdosa bisa melakukan tidak puasa gitu, alasan untuk menafkahi keluarga gitu loh. Terima kasih Bos, mohon dijelaskan. Perang terbesar di zaman Nabi, yakni perang Badar, itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Dan itu Rasulullah puasa. Anggaplah bahwa sampean mengikuti terma bahwa mencari nafkah itu adalah sama dengan jihad. Oke. Kalau sama dengan jihad, pertama, Rasulullah ketika jihad beneran untuk agama, itu puasa. Yang kedua nih, kita itu ketika bekerja untuk cari nafkah, lalu kita tidak puasa karena alasan bekerja, padahal puasa Ramadan itu tidak bisa diganti kecuali dengan puasa itu sendiri atau fidyah. Maka orang yang bekerja keras itu tidak ada kriterianya bisa membayar fidyah. Kenapa? Karena memang di zaman itu pun. Yang kedua, kalau orang kemudian dengan gampang membayar fidyah atau tidak puasa karena anggapan sedang mencari nafkah untuk anak istri, emang kapan tidak akan nyari nafkah? Kapan? Kan puasa sampean tetap harus diganti di hari yang lain. Sementara kalau hari lain di luar Ramadan, apa sampean nggak kerja hanya untuk mengganti puasa? Kan gitu. Nah, sampean nggak kerja kalau puasanya Ramadan itu nggak puasanya 1 bulan, berarti sampean harus berhenti 1 bulan lagi hanya untuk puasa. Nah, kenapa begitu? Ya iya, sampean sekarang alasan nggak puasa karena kerja. Nah, besok setelah Syawal emang nggak kerja sampean untuk ganti puasa-puasa sampean? Kan nggak mungkin. Sehingga ayo kita jadikan keringanan dari Allah itu untuk hal-hal yang sifatnya daruri atau hal yang sifatnya darurat. Tuh. Tapi ketika sesuatu yang sifatnya normal dan bisa kita kendalikan atas izin Allah, ya kita lebih baik memilih untuk tetap melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sesegera mungkin, tidak ditunda kapan atau kapan. Ada lagi? Terima kasih Gus. Boleh pun. Kalau yang semacam itu tadi kena fidyah kafarat bukan Gus? Ya seperti disampaikan Pak Majukan tadi. Oh enggak, dia harus ganti itu. Ganti puasa. Ini ayamin ukhor itu. Oke, tadi ada ibu-ibu yang mau siapa? Izin berpendapat. Yang ibu tadi siapa? Dalam. Ya, silakan. Ada pertanyaan Gus. Seandainya puasa tahun kemarin belum terbayarkan, apakah harus diganti puasa lagi nanti setelah Syawal atau boleh dibayarkan fidyah? Mengerti Gus? Tadi sudah saya terangkan kok. Tadi sudah saya terangkan siapa yang boleh bayar fidyah, siapa yang enggak. Tadi ngantuk ya? Ngantuk itu mesti. Jadi kalau sampean ini haid, yang jangan bayar fidyah lah. Sudah jelas diganti di ayamin ukhor. Kalau sampean misalnya kerja, ya sampean karena kemudian tidak puasa ya hanya harus diganti di hari yang lain. Bayar fidyah itu untuk beberapa orang yang benar-benar terutama adalah misalnya dia sudah pikun. Apa? Tapi ini kok keranten sakit. Loh iya, saya ngomong belum selesai sama potong. Kalau sakit, tapi itu tidak mungkin bisa sembuh, dia bayar fidyah. Tapi kalau sakit, dia sembuh dan tidak
tidak kumat lagi, dia harus mengganti qadha. Ya, qadha. Ayo, dipotong apa lagi? Begitu. Tapi kalau dia memang bisa mengganti, mampu, dia harus mengganti dengan puasa, bukan dengan fidyah. Jelas? Jelas, Gus, matur suwun. Nah, untuk orang-orang yang tua, yang sudah benar-benar pikun, yang sudah benar-benar enggak mungkin ingat, bahkan malamnya diajak sahur, jam siang jam 1 pun sudah buka puasa. Loh, ini Ramadan tak? Nah, berarti sudah pikun. Nah, kayak sampean-sampean yang masih muda tapi juga sedang lupa gitu, berarti sampean sudah pikun. Oh. Itu waktunya bayar fidyah. Sudah bayar fidyah. Wes aku tak lali aja jadi Pak Sodikin. Ojo rek. Ojo rek. Ojo ngono rek. Yang pokoknya biasanya yang pantas lali itu yang sudah pensiun-pensiun gitu tuh. Lupa, Gus. Nah, yang sudah pensiun-pensiun kayak siapa di sini ya? Tak lihat ya lah. Pokoknya yang sudah mulai pengangguran lah. Itu boleh bayar fidyah itu. Sakit, enggak waras-waras, dan tahun depan pun dimungkinkan enggak waras juga, ya bayar fidyah, dia sudah enggak bisa. Itulah kehebatan Allah di dalam memberikan keringanan kepada hambanya. Tuh ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Di hari-hari berikutnya, sampean dan saya harus benar-benar berlomba ya. Berlomba untuk memadatkan kantong kita Ramadan ini untuk kita isi sebanyak mungkin ampunan, barokah, dan hidayah. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal muslimin. Allahumma inna fi man hadayta wa afina fi man afayta. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa la yuqda. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'al bala wa la rahmatan. Rabbana natina wa lina syafna. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh Anta malana fa'ansana kaman kafirin rabbi wa tudrika min amsyatis syaitan wa dzikra fi Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa ana rabbil izzati amma yasifun salamun alal rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an lana imaman wa nuran. Allah